Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, harinya Jumat jam 10. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, kemerdekaan ini diawali dengan Jepang itu dibom atom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, kemudian dibom lagi pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Nah, kesempatan ini dijadikan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, siapa saja yang menyusun teks proklamasi itu? Yang pertama Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, konsepnya teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, Sudiro. Nah, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu Soekarno dan Hatta, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Nah, yang mengetik itu namanya Sayuti Melik. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi dibacakan, dihadiri pula oleh Suwiryo Wilopo, Gafar Pringgodakdo, Tabrani, dan Trimurti. Nah, akhirnya setelah itu bangsa Indonesia merdeka. Nah, sedangkan yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Berikut ini para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Subarjo, yang keempat Laksamana Tadashi Maeda, kemudian Soekarni, kemudian Fatmawati, dan Sayuti Melik. Nah, sedangkan biografinya, Insinyur Soekarno itu lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901, meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Kemudian Muhammad Hatta itu lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902, meninggal di Jakarta 14 Maret 1980. Kemudian yang Muhammad Hatta ini dikenal sebagai Bapak Koperasi. Yang ketiga, Ahmad Subarjo lahir di Karawang 23 Maret 1896, wafat 15 Desember 1978. Beliau ini termasuk golongan tua pada saat itu, pada saat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda ini seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, orang Jepang ini ya. Nah, mereka juga mendukung kemerdekaan karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916, wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Nah, Soekarni ini seorang pemuda ya, yang gigih melawan penjajah. Nah, ini yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ibu Fatmawati itu ya, itu lahir di Bengkulu 1923. Beliau yang
menjahit bendera merah putih. Kemudian yang mengetik naskah teks proklamasi adalah Sayuti Melik, tokoh pemuda yang sangat berperan terhadap proklamasi kemerdekaan. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara, yang ingin menyampaikan informasi bahwa bangsa Indonesia itu akan diberikan kemerdekaan. Nah, hal ini itu membuat pertentangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua itu ingin menunggu kemerdekaan dari pemberian Jepang, sementara golongan muda tidak ingin kemerdekaan diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan Jepang atau asing. Sementara itu, yang mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta itu adalah Abdul Latif Hindraningrat yang merupakan pasukan PETA atau pembela tanah air. Setelah mengikuti penjelasan tadi, nah silahkan kerjakan soal berikut pada link ini.